Jumpa lagi di podcast Ruang Miku, ruang obrolannya admin medsos TVRI Maluku. Kali ini bersama Miku Esti. Sudah lama banget tidak ketemu sama pemirsa TVRI Maluku nih. Apa kabar semuanya? Cuaca lagi sering tidak menentu, panas, tapi kayaknya sudah menuju ke musim hujan. Semoga selalu perhatikan cuacanya ya. Kalau keluar jangan sampai kebasahan, kehujanan, atau sakit. Dijaga kondisi. Karena kayaknya kemarin setelah lebaran ada banyak musim-musim penyakit nih mulai merajalela. Nah, hari ini di podcast Ruang Miku kedatangan seorang tamu spesial tidak biasa. Karena ini jarang-jarang nih datang ke Maluku nih. Langsung aja nih sama Kak Raymond Handaya. Halo Kak. Halo, Esti ya panggilnya Iya. tadi kan ya? Ya, Esti. Kak Raymond ini adalah seorang produser, sutradara, kemudian punya sekolah seni peran juga gitu ya? Ya, sekolah sebenarnya bukan cuma seni peran sih sebenarnya juga. Jadi sebenarnya lebih ke arah pendidikan alternatif sebenarnya. Oke, tapi lebih ke memang seni peran gitu? Salah satu fokusnya memang seni Salah peran juga. satu fokusnya seni peran, juga. acting gitu ya? Acting, iya. Oke, Gitu. nama sekolahnya apa tadi? Rumah Peran Indonesia. Rumah Peran Indonesia. Nah, pemirsa TVRI Maluku, hari ini kita akan ngomong mungkin lebih banyaknya tentang Bang Raymond aktivitasnya terkait dengan pegiat perfilman lah ya, bisa dibilang seperti itu. Karena kita jarang-jarang nih gitu, dan Maluku kayaknya baru beberapa tahun belakangan ini mulai bergeliat di perfilman gitu ya. Termasuk menjadi beberapa film yang menggunakan Lokasi di Maluku lokasi ya. di Maluku, kemudian aktor-aktor dari Maluku mungkin ya yang muda dari Maluku itu juga mulai belakangan ini bergeliat gitu. Nah, tapi sebelum ke situ mau tanya dulu nih, ini kan banyak nih aktivitasnya Bang Ray. Bang Ray boleh ya? Boleh ya. Sebagai sutradara, sebagai produser, enaknya dibilang apa nih? Biasanya lebih suka dipanggil sebagai apa? Mungkin kalau gampangnya filmmaker kali ya. Filmmaker. Iya, Okay. filmmaker. Jadi kalau filmmaker kan kita membuat film kan berarti bisa di mana aja posisinya kan, entah sebagai produser atau sebagai sutradara, kan sama aja gitu. Jadi seorang filmmaker. Filmmaker, Nah, ini beberapa saya sempat googling nih, beberapa filmnya memang luar biasa. Kita dengar kalau yang baru ini aja Kapal Goyang Kapten yang menggunakan lokasi di Maluku gitu. Iya. Tapi iya. ada juga Cek Toko Sebelah, kakak juga terlibat ya? Ya, hampir semua film Ernest Prakasa sama aku juga gitu. Kecuali film yang pertama yang Ini Ernest. kenapa sama Bang Ernest memang punya kedekatan emosional sebagai teman, sahabat, atau gimana? Sebenarnya lebih karena kita enak aja bekerja sama sih sebenarnya. Jadi kan kadang-kadang kerja sama tim itu kan kita butuh juga ya, bahwa nyamannya gimana, terus kemudian percayanya seperti apa gitu kan. Jadi kadang-kadang juga chemistry itu kan susah ya kadang-kadang ya. Nah, mungkin itu kali ya gitu. Terus ini, kalau menjadi seorang filmmaker, kita kan di TVRI juga ada beberapa produksi, tapi yang biasanya lebih ke dokumenter. Menjadi seorang filmmaker itu selama ini apakah memang sudah sesuai dengan latar belakangnya Bang Raymond sendiri gitu? Apakah memang dulu memang sekolah perfilman atau gimana? Oke, kalau cerita saya sendiri mungkin agak panjang ya. Nah coba diceritain Mungkin dulu, agak nggak apa-apa. panjang tuh. Tapi coba jangan terlalu panjang. 3 hari kita Oh, kayaknya jangan. di sini ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang background saya sih sebenarnya sebelumnya malah bukan dari film. Cuman memang dari kecil tuh memang sudah passionnya itu di film luar biasa sebenarnya dari kecil. Cuman memang ya kan Indonesia ini kan kadang-kadang ya kalau kita bicara tahun-tahun itu mau sekolah apa? Sekolah film gitu atau sekolah acting gitu kan, orang tua kan apaan sih? Apa itu? Mau jadi apa kamu gitu kan gitu. Sebenarnya kayak gitu. Jadi saya sempat kuliah macam-macam sih sebenarnya. Jadi ada teknik elektro, ada informatika, ada segala macam, pokoknya macam-macam lah gitu. Tapi akhirnya saya merasa bahwa enggak. Hidup ini cuma satu kali. Jadi kita harus cari apa yang memang benar-benar disukain sama kita, sehingga kita bisa melakukannya dengan lebih nyaman, sehingga pada akhirnya ada hasilnya kan begitu gitu. Jadi kita kalau kerja kayak hobi kan enak ya, daripada kita kerja karena terpaksa gitu loh. Akhirnya udah saya memutuskan untuk enggak, gue harus balik ke film gitu. Akhirnya udah saya ke Jakarta, kemudian sekolah film sebentar gitu ya, kemudian keluar nggak diteruskan, kemudian ya udah karirnya berjalan begitu aja gitu. Film pertama tahun 2007 itu Ayat-Ayat Cinta. Oh, itu juga Iya, salah Ayat-Ayat satu Cinta. film yang waktu itu mewarnai masa-masa remaja saya. Oh gitu. Itu gimana? Iya. Jadi Ayat-Ayat Cinta itu film yang menarik ya. Maksudnya box office di zamannya, Yes. ya, di saat memang perfilman belum terlalu menggeliat, kemudian dia muncul mendobrak gitu ya.
Iya menarik. Jadi banyak hal yang kita pelajarin dari sana. Itu syutingnya juga cukup lama gitu ya. Terus akhirnya ya dari situlah. Itu film pertama saya sebagai Astrada waktu itu. Astrada Sebagai udah Astrada. di 2007 jadi Astrada. 2007. Tapi ya. tentunya sebelum ke Astrada sejak kapan berkecimpung di Kalau dibilang pastinya mungkin 2005 itu udah mulai syuting lah. Mulai syuting tipis-tipis lah. Dulu di Surabaya juga bikin FTV buat JTV dulu, TV lokal. Ya, jadi 2006 sempat sekolah gitu segala macam, 2007 lah itu benar-benar untuk terjun di industri itu 2007. Oke. Dari 2007 sudah berapa banyak film yang digarap? Kalau terlibat di film sih mungkin 50 ada kali. Wow. Kalau terlibat ya. Hari ini saya berarti beruntung sekali ya bertemu. Saya juga. Iya, saya tuh kita jarang memang. Aduh, maaf kalau saya responnya begitu lebay. Ya, mungkin karena sebenarnya bukan ini juga sih, karena memang kan kalau industri entertainment kan rata-rata memang di Jakarta. Iya benar. Ya, sehingga orang mau ke daerah kan memang agak susah ya. Kan di Indonesia kan ngumpulnya semua di sana gitu ya pusatnya ya. Gitu. Saya mau tanya nanti berkaitan dengan yang di Maluku ini, atau jangan di Maluku deh, di perfilman timur gitu ya, Indonesia Timur. Tapi sebelum ke situ banyak, udah 50 lebih katanya filmnya. Nah, apa yang menarik? Apa yang paling menarik atau kesan garap film yang sampai sekarang tidak bisa terlupakan, apa tuh? Sebenarnya masing-masing film itu punya cerita masing-masing sebenarnya. Jadi kalau dibilang cerita, setiap film tuh ada kayak memori yang kita ini begini, ini begitu gitu. Sebenarnya gitu. Jadi kalau disuruh milih memang agak susah sih ya sebenarnya. Apalagi udah 50 lebih gimana? Iya, jadi masing-masing tuh kayak punya cerita masing-masing lah. Cuman mungkin kalau mau diiniin lagi, ditarik lebih, mungkin film pertama kali ya, Teh Cinta kan lumayan ya. Maksudnya film pertama saya terlibat, kemudian juga dengan proses syuting yang cukup lama dari bulan Juli kita selesai bulan Oktober. Itu lama sekali untuk film Indonesia ya. Itu sempat di luar juga kan ya? Ya di Mesir. Enggak. Itu di India. Oh, di India. Itu ngakalin. Itu ngakalin. Jadi syutingnya karena waktu itu biaya biar tidak membengkak ya. Jadi kita syutingnya di India untuk ngakalin seakan-akan itu di Mesir. Jadi Semarang kita rubah jadi Mesir, Jakarta kita rubah jadi Mesir. Bang Remonya juga sempat ke India? Enggak, waktu ke India itu tim kecil. Jadi hanya waktu itu saya Edi 2, Astrada 2. Saya di bagian schedule, jadi Astrada satunya yang berangkat gitu. Jadi sutradara Mas Hanung Bramantio, kemudian Astrada satunya yang berangkat. Jadi benar-benar tim kecil, semuanya dikurangin krunya waktu itu. Apa yang membuat terkesan itu? Meskipun ya itu pertama kali selalu ada kesannya tersendiri, tapi apa momentum? Ya mungkin tadi aku bilang tadi bahwa khusus memang mungkin nggak ada, karena setiap film itu sebenarnya ada semua ya. Waktu aku bikin Air dan Api, film pemadam kebakaran itu juga cukup banyak hal yang menarik sekali lah gitu, maksudnya ya, dengan segala tantangan bahwa waktu syuting begitu pendek, sementara adegan kita luar biasa kan, kebakaran apa segala macam, berantem, action, tenggelam, banjir apa segala macam, itu juga berkesan juga sebenarnya. Cuman tadi kalau mau dikerucutkan mungkin film pertama karena pengalaman pertama ya, kayak waktu itu kan masih antusiasnya masih kayak gitu pertama kali. Idealismenya masih tinggi banget. Pertama kali gitu, ya ini ya, welcome to the jungle gitu. Jungle, ya. Nah ya, bahwa ini loh sebenarnya kalau kita belajar di sekolah kan beda ya. Sekolah kan teori gitu. Begitu kita berhadapan dengan realita memang lain kayak gitu. Sip. Oke, Bang, ini saya akan bertanya-tanya lagi, khususnya nanti kita akan masuk ke bagaimana sih perfilman di Indonesia, kemudian mungkin kalau dikaitkan ke Maluku, apa yang bisa diharapkan nih di Maluku? Ataukah apakah memang Bang Raymond datang ke Maluku selain pulang ke daerahnya ya, maksudnya berkunjung seperti biasanya, mungkin ada kunjungan rutin tiap tahun atau gimana, tapi apakah ada yang mau dilakukan di Maluku terkait dengan perfilman di Maluku? Kita akan bertanya-tanya soal itu, tapi setelah jeda pariwara yang berikut ini.